Halo Urbaners, dimana kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ando Factor 2. Pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah film Indo yang mungkin sudah pernah kalian tonton. Film ini berjudul 24 Jam bersama Gaspar yang dirilis pada tahun 2024. Masih sangat baru ya guys. Dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang akan meninggal dunia dalam waktu 24 jam yang akan datang. Akan tetapi sebelum kematiannya tiba, ia memutuskan untuk merampok toko emas. Tujuannya agar bisa mengambil kotak hitam misterius yang konon katanya kotak tersebut bisa mengabulkan satu permintaan apapun. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel Factor 2. Oke, kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan headset, bentar guling, dan check it roll. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang montoran untuk mendatangi toko emas. Sebut saja pria tersebut namanya John. Saat ia sudah sampai di depan toko emas tersebut, ia pun mengawasinya sambil memikirkan rencana untuk merampok toko tersebut. Lalu penjual kopi mengatakan bahwa pemilik toko itu sangatlah berbahaya. Ia menyarankan untuk mengurungkan niatnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat seorang wanita bernama Agnes sedang berada di kereta api. Ia akan menuju sebuah tempat pertarungan bebas yang bisa dikatakan ilegal. Saat akan masuk ke dalam, Agnes pun melihat seorang pria yang akan disiksa. Entah kesalahannya apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas, film ini lebih mengarah ke pinggiran kota Jakarta. Lalu saat sudah turun, pria itu pun mengikuti Agnes seperti ingin meminta pertolongan. Dengan terpaksa, Agnes pun membawa ia ke markas. Setelah sampai, ia pun mengatakan untuk belajar bela diri agar tidak disiksa seperti tadi, dan pria itu pun menyetujuinya. Ternyata di situ sudah ada dokter yang siap membantu mereka ketika terjadi luka yang parah. Lalu Agnes pun mendatangi John untuk mempertanyakan tentang keberadaan kotak hitam misterius itu. Dan John pun menjawab bahwa ia sudah menemukannya, akan tetapi butuh bantuan dari beberapa temannya karena tidak mungkin ia merampok sendirian. Dan Agnes pun hanya terdiam. Karena tahu polisi akan segera datang, ia pun bergegas meninggalkan tempat itu untuk menuju lantai 2. Lalu John pun melihat ada mayat yang meninggal akibat gantung diri. Ia pun mengambil sesuatu yang menempel di tangannya untuk diteliti tentang kematiannya, yang ternyata John juga seorang detektif. Tidak lama dari itu polisi pun datang dan terjadilah aksi baku hantam dengan John, dan inilah yang terjadi. Lalu Shin membawa kita 10 tahun ke masa kelam, di mana John mengingat teman lamanya yang bernama Kirana, yang ternyata mereka berdua sudah berpisah beberapa tahun yang lalu, dan John pun sangat menginginkan Kirana kembali. Shin kembali, ternyata John diselamatkan oleh Agnes dan pasukan lainnya. Lalu dokter mengatakan bahwa ada masalah di jantungnya. Setelah diperiksa, John hanya butuh waktu 24 jam lagi untuk hidup, dan setelahnya ia akan meninggal dunia. Lalu John pun pergi dan kembali mengingat masa lalunya, yang ternyata ia dirawat oleh kakek tua, bahkan sudah menganggap seperti orang tuanya sendiri. Lalu kakek tua itu menceritakan tentang kotak hitam misterius, yang dimana ia bisa meminta satu permintaan untuk menemukan orang tua John. Akan tetapi John sama sekali tidak ingin bertemu dengan orang tuanya karena ia sudah terlanjur nyaman dengan cara kakek tua itu merawatnya. Scene kembali, terlihat John sedang meneliti sesuatu yang sebelumnya menempel di tangan korban gantung diri, dan ia melihat makhluk kecil yang hidup di dalamnya. Kemungkinan besar orang itu meninggal akibat terkena racun dan stres, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tidak lama dari itu datang satu pria dengan membawa informasi tentang Kirana. Ia mengatakan bahwa Kirana telah dijual oleh bapaknya yang bernama Wan Ali. Lalu ia pun memberi alamat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Kirana. Dan lagi-lagi John mengingat masa lalunya. Waktu itu ia akan pergi bersama kakek tua. Lalu Kirana pun datang dan akan ikut bersamanya. Akan tetapi dilarang oleh ayahnya, dan John pun mengatakan, "Saya akan kembali, tunggulah di sini." Aku akan segera kembali dan membawakan untukmu novel-novel detektif yang baru.
Setelah selesai, ia pun langsung bergegas mendatangi rumah Kirana yang ternyata rumah tersebut sudah kosong dan John pun sangat sedih. Dari situlah mereka tidak pernah bertemu lagi. Apakah Babaji tahu Kirana pergi kemana? Lalu tiba-tiba Agnes datang untuk mempertanyakan tentang kondisi John. Ia pun menjawab masih baik-baik saja dan akan bergegas menuju alamat yang pria itu berikan. Setelah sampai di sana, ia pun mempertanyakan tentang siapa dirinya. Lalu Ibu Tati menjawab adik dari istri Wan Ali yang mempunyai anak Kirana. Ia pun bercerita tentang adiknya yang menikah dengan Wan Ali, padahal ia sama sekali tidak setuju karena mungkin ada dendam yang membekas di hatinya. Lalu John pun mengajak untuk balas dendam kepada Wan Ali dengan cara merampok toko emas miliknya. Akan tetapi Ibu Tati terdiam, lalu John pun pergi dan akan menunggu jawabannya paling lama jam 4 sore. Lalu ia pun mendatangi toko emas Wan Ali dan berpura-pura akan membeli cincin kawin. Lalu karyawannya yang bernama Yadi tiba-tiba marah karena ia mengira John akan merampok toko tersebut. Di kejadian yang sama, Wan Ali pun datang dengan menodongkan senjata. Dan John pun mengatakan akan membeli cincin kawin dengan kotak warna hitam. Wan Ali pun merasa curiga dengan yang ia katakan. Akhirnya ia pun menjawab bahwa kotak hitam itu tidak dijual. Karena tahu ia tidak akan memberinya, John pun memutuskan untuk pergi. Setelah sampai di rumah, ia pun sedang bicara empat mata dengan Agnes untuk membahas tentang perampokan toko emas tersebut. Yang ternyata selain jualan perhiasan, Wan Ali juga terlibat dalam penjualan organ tubuh manusia yang dipacking langsung oleh pemerintah. Itu mengapa pria yang memberikan alamat Bu Tati mengatakan bahwa Kirana dijual oleh bapaknya yang bernama Wan Ali. Lalu John dan Agnes pun bergegas mendatangi salah satu temannya yang bernama Njet, di mana Njet dan pacarnya bisa dikatakan hidup sangat sederhana, bahkan untuk makan pun susah. Pacarnya Njet bernama Klik. Ia dulu pernah bermain bersama John dan Kirana. Karena waktu terus berputar, akhirnya mereka pun terpisah. John bermaksud untuk mengajak mereka merampok toko emas supaya hidup mereka berubah dan bisa hidup di tempat yang layak. Akan tetapi Njet dan Klik menolaknya karena merasa ini terlalu bahaya. Lalu ia pun memberi alamat dan mengatakan jika pikiran kalian berubah, datang saja ke alamat tersebut sebelum pukul 4 sore. John dan Agnes kembali mendatangi Ibu Tati untuk menceritakan yang sebenarnya bahwa Wan Ali adalah orang yang paling jahat di muka bumi. Ia mencuri kotak hitam misterius itu dari suami Bu Tati yang ia kira suaminya sudah meninggal. Padahal sekarang ia hanya bisa terbaring di rumah sakit karena ginjal dan matanya diambil oleh Wan Ali sehingga ia buta. Dari situlah Bu Tati sangat marah dan akan ikut untuk melakukan misi perampokan toko emas milik Wan Ali. Dan ia menyuruh John untuk mengajak Yadi agar ikut dalam misi tersebut. Yang ternyata Yadi adalah anak Ibu Tati yang bekerja di toko emas Wan Ali. Singkat cerita, John mendatangi Yadi dan akan mengajak untuk merampok toko itu dengan disuruh oleh ibunya. Lalu ia pun menolaknya karena merasa Wan Ali sangat baik kepada keluarganya. Karena tidak mau banyak bacot, akhirnya John pun mengajak Yadi ke sebuah hotel untuk memperlihatkan perilaku Wan Ali yang sangat jahat. Ia membayar petugas agar menghidupkan kembali CCTV yang disewa oleh Wan Ali. Dan Yadi pun melihat dengan kepala mata sendiri bahwa istrinya telah dijadikan pemuas olehnya. Dengan sangat marah, Yadi pun akan mendatangi Wan Ali, akan tetapi ditahan oleh John dan mereka akan melakukan rencana. Scene berganti, terlihat Klik sedang galau sambil melihat foto ia bersama John dan Kirana waktu kecil. Lalu ia pun memanggil Jet untuk menerima tawaran dari John. Yang jelas mereka ingin hidup layak sekaligus balas dendam kepada Wan Ali. Singkat cerita, mereka berdua sampai juga di rumah John. Tidak lama dari itu, Yadi dan John pun datang. Seketika, Ibu Tati menodongkan senjata kepada anaknya karena mereka berdua tidak pernah akur. Akan tapi itu hanyalah bercanda. Lalu mereka pun mulai diskusi untuk merencanakan misi perampokan malam ini. Akan tetapi tidak ada yang punya ide untuk merampok dengan cara baik-baik. Karena terlalu lama berpikir, akhirnya Jet pun memutuskan untuk merampok secara ugal-ugalan. Ia mengajak John untuk mendatangi suatu tempat di mana ia menyimpan beberapa senjata yang mungkin bisa digunakan. Setelah sampai, John pun langsung mengambilnya dan bergegas menuju toko emas Wan Ali.
Tujuannya untuk memata-matai di mana ia menyimpan kotak hitam misterius itu. Yang ternyata kotak hitam itu dibawa pergi ke suatu tempat. Setelah John mengetahuinya, ia pun kembali untuk bersiap-siap melakukan misinya. Setelah dirasa sudah siap, mereka pun bergegas menuju toko emas Wan Ali. Di tengah perjalanan, Click merasa cemburu karena melihat kedekatan John dengan Agnes, akan tetapi ia tidak memperdulikannya. Singkat cerita, mereka pun sampai juga di tempat tersebut. Lalu mereka pun masuk ke dalam dan ternyata semua perhiasan sudah dipindah ke berangkas. Lalu John pun menyuruh Yadi untuk membukanya. Setelah dibuka, ternyata Wan Ali dan pasukannya berada di dalam. Karena merasa belum siap, John pun menyuruh mereka untuk keluar dan kabur, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Click sempat menembak salah satu anak buah Wan Ali dan berhasil tumbang. Lalu Yadi pun juga akan menembak yang lainnya, akan tetapi tembakannya meleset dan terjatuh. Ibu Tati pun memberi contoh nembak yang benar dan ia pun berhasil mengenai sasarannya. Karena saking senangnya bisa menembak sesuai sasaran, Jet pun sampai gagal fokus untuk mengendalikan mobilnya dan akhirnya mereka terjatuh ke sungai. Lalu John dan Agnes pun hanya bisa melihat karena merasa musuh akan datang, ia pun pergi. Akhirnya mereka berdua merubah rencana di mana Agnes berpura-pura menjadi John dengan menggunakan jaket dan motornya. Lalu ia pun kembali mendatangi toko emas Wan Ali untuk memancing agar pasukannya keluar dan mengejarnya. Setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran. Ia membawa pasukan Wan Ali ke markas. Setelah sampai dan merasa sudah waktunya, ia pun memanggil pasukannya dan terjadilah baku hantam. Sementara itu, ia kembali mendatangi toko emas Wan Ali. Di sisi lain, John sudah berhadapan langsung empat mata dengan Wan Ali. Ia mengatakan di mana anaknya yang bernama Kirana. Wan Ali pun tidak mau menjawab. Karena merasa kesal, John pun memukulnya dan sedikit terjadi baku hantam. Lalu John pun menodongkan senjata agar memberitahu keberadaan Kirana. Akan tetapi Wan Ali hanya tertawa. Akhirnya John pun menembak dan memotong ibu jarinya. Di kejadian yang sama, Agnes pun datang. Lalu John pun bergegas pergi untuk mengambil kotak hitam misterius itu, dan Agnes pun ditinggal olehnya. Setelah sampai, ia pun masuk ke dalam dan terkejut melihat banyak sekali anak kecil yang dikurungnya. Lalu ia pun kembali berjalan ke ruangan sebelah, dan laki-laki banyak sekali organ manusia yang sudah diawetkan dan akan dijual. John pun memasuki ruangan terakhir dan melihat kotak hitam misterius itu. Lalu ia pun membukanya dan melihat Kirana di dalamnya. Lalu ia pun sangat sedih yang ternyata Kirana sudah meninggal dunia. Dan John memutuskan untuk keluar. Ia pun membebaskan semua anak kecil yang dikurungnya dan bergegas pergi. Di tengah perjalanan, John pun mulai tidak sadarkan diri dan terjatuhlah ke sungai. Di kejadian yang sama, ada warga yang melihatnya untuk mengambil sepatu dan helm John yang mungkin masih bisa dijual. Emanglah kenat mereka. Scene berganti, terlihat Jet dan teman lainnya masih hidup. Ia pun sudah berada di toko emas milik Wan Ali dan mereka mengambil semua perhiasannya. Sebab cinta bisa terbukti benar dan kebahagiaan masih mungkin terjadi. Sementara itu, John meninggal dunia. Tamat ending yang sangat membagongkan.